Kayaknya itu ya, yang tidak ada ini. Ya. Namun kehadiran anak-anak Bapak nanti akan terlihat pada absensi yang mungkin akan Bapak ambil setelah ini. Oke. Alhamdulillah Alamin ya. Untuk anak-anak Bapak semuanya, mungkin alangkah lebih baiknya afdol pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai dengan membacakan doa. Silakan seperti biasa untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mengambil absen untuk kita mengecek kehadiran hari ini. Aini Lisa Anggriani ada? Setidaknya apa sih yang dapat kita tangkap dari materi terdahulu? Coba siapa? Oke, silakan Adil. Ya, silakan. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya kita meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya sebagai petunjuk Kepada Ananda semuanya tentang kontrak belajar kita yang telah kita sepakati sebelumnya, agar bagaimana pembelajaran kita ini kondusif. Materi hari ini, siapa tahu di antara kalian telah ada membalik buku di rumah. Kira-kira untuk materi ini apa? Toleransi menurut Islam serta menerima hakikat perbedaan sebagai sunnahullah. Ya. Sedikit sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berkenaan dengan materi ini, kita paham Indonesia itu adalah negara yang beragam suku, agama, budaya. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan apa? Lakum dinukum waliyah. Bagiku agamaku dan bagi engkau adalah agama engkau. Dalam konteks ini jelas sekali bahwa agama kita melalui Rasulullah Muhammad menyampaikan kepada kita, kita tidak dibenarkan untuk ikut campur masalah urusan agama orang lain. Lihat, dalam materi ini sudah Bapak sampaikan, Bapak berharap selesainya kita dalam pembelajaran ini, Bapak berharap anak-anak Bapak semuanya itu mampu menggunakan dalil tentang toleransi. Tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke ke pembelajaran, ada sedikit yang Bapak tanyakan ke anak-anak semuanya. Kita lihat, ada sedikit yang Bapak tanyakan. Apakah kamu mengetahui tentang toleransi? Mudah-mudahan harapan Bapak dalam pembelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan ini semuanya dapat kita jawab. Oke ya? Oke, mudah-mudahan. Berikutnya, dalam proses pembelajaran yang Bapak harapkan, tadi Bapak telah menyinggung bagaimana mengantar sepintas tentang toleransi. Setelah ini insya Allah anak-anak Bapak akan Bapak bagi dengan beberapa kelompok dengan tugas kelompoknya Pak dilihat di depan ini. Tugas kelompok. Yang kedua, yang ketiga ya, memperhatikan video, menganalisanya apa maksudnya? Menganalisis, menggunakan daya pikirnya. Yang berikutnya adalah Bapak minta anak-anak Bapak semua itu menuliskan hasil diskusi ke kelompok. Dan yang keempat, tampilkan hasil diskusi. Yang kelima, menanggapi hasil diskusi kelompok. Ini dari tugas kelompok yang Bapak kasih. Maka dari itu perlu kiranya kita membagi kelompok dengan tugasnya masing-masing. Untuk yang kelompok satu ada Ponita. Ponita, anggota kelompoknya adalah Duha dan siapa? Nama?
Furqan. Ya, silakan langsung setelah pembagian nama-nama kelompok ini, Nana Bapak berpencar berdasarkan kelompoknya. Kita lihat ada beberapa tiga kelompok belajar. Tugasnya udah jelas masing-masing kelompok. Bapak ingatkan lagi tugasnya masing-masing kelompok dulu. Ya, kita Bapak ingatkan lagi tugas masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, ya, kelompok wanita. Dari video yang diamati nanti coba cari dalil nakli dengan berpedoman kepada buku paket tentang toleransi itu, lalu kaitkan, ya, kaitkan dalil itu dengan video yang Bapak tontonkan. Kita lihat untuk video yang akan Bapak paparkan. Silahkan simak video ini. Senin 4 Juli lalu, kericuhan terjadi antar kelompok di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Bapak rasa untuk pemutaran videonya yang tadi sepanjang sebanyak 15 menit itu udah bisa kita simak bersama, telah dapat kalian lihat dan ditonton bersama anggota kelompoknya. Sekarang waktu yang Bapak kasih, silakan dalam waktu 25 menit anak-anak Bapak berdiskusi semuanya, membicarakan tentang apa tugas masing-masing kelompok tadi. Ya, silakan berdiskusi dalam waktu 25 menit. Itu pasukan semua itu lebih dulu disampaikan satu orang ya di sini pastinya menggunakan dua dan juga satu yang Nah, waktu tinggal 5 menit lagi. Oke, waktu habis. Waktu habis ya, karena tidak ada lagi yang mengerjakan, tidak ada lagi yang menulis. Tampilkan apa adanya dari hasil kelompok itu. Ya. Sekarang Bapak minta per masing-masing kelompok cukup di mejanya saja berdiri dan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 3. Analisis berdasarkan ukhuwah Islamiyah, keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan. 1. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Sesama Muslim, umat Islam harus saling membantu dan menghormati satu sama lain sebagai saudara. Dengan Persamaan antar suku, ras, agama, dan budaya sering muncul karena 1. Ketidakpahaman terhadap perbedaan. 2. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. 3. Fanatisme yang Untuk sesi berikutnya tentunya dari masing-masing anggota kelompok ini ada yang ditanyakan berdasarkan apa yang ditampilkan oleh temannya. Ya, jika ada, Bapak harapkan acungkan tangan dan tujukan pertanyaan itu, argumen itu kepada kelompoknya siapa. Ya, lalu kelompok yang dituju itu silahkan berembuk dan menentukan apa kira-kira jawaban yang sesuai dari apa yang ditanyakan oleh teman kita itu. Oke, berdasarkan instruksi ini, siapa kira-kira yang akan memberi tanggapan, bertanya kepada kelompok lain? Ajukan tangan. Penita, oke, ada penita. Kita tampung satu persatu dulu ya. Nanti kita makan. Penita dulu, silakan penita berdiri, arahkan pertanyaan itu ke kelompok berapanya, dan silakan kelompok yang menjadi tujuan itu persiapkan jawabannya yang sesuai. Untuk masalah salah dan betul itu soal yang kemudian itu. Ya, sekarang jawab juga apa adanya. Silakan penita. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebagai seorang siswa di sekolah, bagaimana
kamu dapat menunjukkan nilai ukhuwah Islamiyah melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman, baik sesama muslim maupun non-muslim. Berikan 2 contoh tindakannya. Berarti boleh diulangi lagi? Coba nanti dulu. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Berikan contoh katanya ukhuwah Islamiyah di dalam. Ya, pertanyaan dari kelompok 1, coba dari kelompok 3 katanya berikan contoh penerapan ukhuwah Islamiyah, ya, toleransi yang diterapkan itu. Silakan salah seorang dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Izin menjawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Membantu teman yang sedang kesulitan, misalnya membantu teman muslim memahami pelajaran yang sulit atau membantu teman non-muslim dalam kegiatan kelompok tanpa membeda-bedakan. 2. Menghormati dan bekerja sama dengan semua teman, seperti mengikuti diskusi kelompok dengan sopan dan menghargai pendapat teman-teman, meskipun berbeda latar belakang agama. Oke. Bagaimana sudah dapat didengar kelompok 1 ada bantahan atau menerima? Menerima ya. Dari kelompok 2 bagaimana? Menerima? Atau ada tambahan? Oke, terima kasih. Hasil diskusi kita sudah sama-sama kita tampilkan, dan ada juga yang telah bertanya dan memberikan tanggapan. Menurut Bapak, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Maka dari itu, sebelum mengingat waktu kita sudah sangat pendek sekali tersisa. Sebelum kita masuk pada langkah berikutnya, Bapak simpulkan dulu untuk materi hari ini dengan mengulas sebuah hadis dari Rasulullah. Kalau di awal masuk materi tadi, Bapak membacakan sebuah ayat, lakum dinukum waliyati, bagiku agamaku dan bagi engkau adalah agama engkau. Sedangkan untuk terakhir, Bapak akan jabarkan dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, janganlah engkau menyakiti orang kafir atau orang non-muslim. Jika engkau menyakitinya, sama halnya engkau telah menyakiti diri. Ini sangat luar biasa, sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari makna hadis ini dapat kita pahami, jangankan ya orang agama lain itu sesama mereka melindungi agama mereka, Rasulullah saja memberikan contoh kepada kita bagaimana kita selayaknya untuk memberikan perlindungan terhadap agama lain. Ini adalah salah satu contoh bagaimana agama kita mengajarkan bagaimana Nabi kita menyampaikan toleransi dalam kehidupan beragama. Oke ya, paham untuk materi yang Bapak sampaikan? Oke. Untuk membuktikan pemahaman kalian itu semuanya, nanti karena waktu bisa terbatas, ini kita lakukan ini di sekolah. Bapak akan kasih link tugas nanti pada pada grup kelasnya. Link tugas itu silahkan anak-anak Bapak mengerjakannya di rumah. Dan untuk pertemuan kita 1 jam lagi, hari apa ya? 1 jam lagi kalau tidak salah kita hari Sabtu. Hari Jumat atau hari Sabtu ya? Kita lihat daftar yang baru. Bapak akan tagih lagi tugas itu. Ya, tugas itu. Mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti dengan pelajaran yang dibuktikan dengan hasil belajar asesmennya yang bagus. Oke Pak semuanya? Ya. Pertanyaan dari Bapak, apakah Anda semuanya senang dalam mata pelajaran hari ini, dalam pelajaran agama hari ini? Senang? Puas? Mengerti? Alhamdulillah. Maka dari itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan